Satu persatu kelompok terbang jemaah haji Indonesia pulang ke tanah air. Penyelenggaraan haji 2025 meninggalkan banyak catatan. Sejumlah permasalahan yang dialami jemaah haji Indonesia di Tanah Suci akan dievaluasi dan menjadi pembelajaran bagi badan pengelola haji untuk menyelenggarakan haji ke depan. Banyaknya kendala yang dihadapi jemaah haji Indonesia diduga karena ada sistem syarikah yang baru. Pada penyelenggaraan tahun ini, pemerintah Indonesia menggunakan skema multi syarikah. Ada 8 syarikah atau perusahaan penyelenggara haji yang bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk memberikan layanan kepada jemaah haji Indonesia. Namun, skema tersebut disinyalir menjadi awal mula rentetan kekacauan. BP Haji memandang terjadi persaingan tidak sehat antar syarikah yang berdampak pada penurunan kualitas layanan. Di musim haji 2026, BP Haji hanya akan menggunakan 2 syarikah. Terkait dengan kenapa harus 2 syarikah, itu memang disarankan oleh Kementerian Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia agar ke depan cukup jangan sampai terlalu banyak, bahkan sampai 8 syarikah. Maka oleh karena itu, dengan adanya aturan regulasi yang memang terus dinamis yang diberikan oleh Kerajaan Saudi Arabia, kita harus perlu adaptasi dengan baik. Nah, strateginya bagaimana untuk memastikan syarikah itu betul-betul kompeten? Yang pertama terkait dengan proses pengadaan, proses penyediaan syarikah. Sebelum itu kita lakukan bidding dengan transparan. Itu yang paling penting, bidding yang transparan. Lalu setelah itu saat law agreement, itu perlu kita pastikan dengan klausul-klausul yang straight. Positif covenant-nya seperti apa, negatif covenant-nya seperti apa, apa-apa saja yang hal yang tidak boleh dilakukan, dan apa-apa saja hal yang boleh dilakukan. Hingga bagaimana proses saat nauzubillah min zalik ada syarikah yang one prestasi, bagaimana konsekuensi hukumnya, itu yang perlu saya kira strateginya kita bahas dan juga kita pastikan agar perlindungan jamaah ke depan bisa lebih baik. Dan yang ketiga terkait juga dengan strateginya pengkelonteran dan terhadap syarikah-syarikah. Kami ke depan insya Allah akan mengajukan strategi terkait dengan 1 embarkasi 1 syarikah agar mempermudah jalur koordinasi. Maka oleh karena itu komunikasi, diplomasi, dan adaptasi itu menjadi satu hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan haji ke depan. Selain itu, dalam konvers pada Rabu, BP Haji meminta masyarakat Indonesia tidak panik menyikapi wacana pemotongan kuota haji hingga 50%. Karena wacana tersebut dibatalkan dan pemerintah Arab Saudi masih menaruh kepercayaan besar terhadap Indonesia. Namun ternyata di hasil diskusi di Kementerian Haji itu disampaikan kepada kita tadi siang, mereka masih punya kepercayaan kepada Indonesia, terutama kepada Presiden Prabowo, karena Presiden sudah membentuk manajemen baru pengelolaan haji, yaitu Badan Penyelenggara Haji. Nah, oleh sebab itulah kemudian wacana tersebut berhenti menjadi wacana dan kami yakinkan itu tidak akan terjadi. Selain itu, untuk mendukung kelancaran kepulangan jemaah haji 2025, Bea Cukai membebaskan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atau PDRI bagi jemaah haji reguler. Itu PMK nomor 4 2025 dan PMK nomor 34 tahun 2025 ya. Itu adalah fasilitas yang diberikan pada khusus ini ya, ini karena baru berlaku tanggal 6 ya. Tanggal 6, jadi memang baru berlaku ini dan kita perlakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji yang baru pulang dari Tanah Suci ya. Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo menambahkan, ketentuan itu diberikan untuk 2 kali pengiriman per musim haji dengan nilai maksimal $1.500 untuk haji reguler dan $2.500 untuk haji khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.